Hari obat itu harus yang paten, yang mahal. Salah. Nah ini nanti akan saya edukasikan. Gak apa-apa. Terima kasih. Jadi artinya ini masukan karena begini. Indomie gawean Indonesia, ya, bikinan Arab atau bikinan Afrika, ya begitu sama, ya. Kemudian misalnya paracetamol tuh supaya kalau misalnya kita demam, kita penurun panas, ya, antipiretik, sama aja. Nah ini yang mungkin nanti bisa kita edukasikan bahwa sebetulnya obat itu untuk orang kaya, orang miskin, ya sama aja. Kalau panas ya dikasihnya itu gitu kan. Bukan terus naik kaya berarti apa itu? Ya. Di kita kan ada kelas-kelasnya. Oh yang VIP. Enggak, maksudnya obat paten. Generik kan biasanya ya maaf ngomong ya bukan bicara karena bayar itu kan. Ya. Tapi maksud saya itu apakah tidak. Apakah begitu misalkan efektivitas obat generik lebih rendah dibanding jadi ini Pak, paten itu kenapa mahal? Karena bungkusnya. Sama iklannya. Iklannya, promosinya. Itu Pak. Kalau isinya sama. Isinya sama. Saya tidak pernah pakai obat yang mahal. Saya itu kalau batuk pakai OBH yang pakai beling gitu. Yang pakai beling yang iya, saya pakai yang beling itu loh Pak. Bukan promosi ya. OBH yang pakai beling, pakai kaca. Beling kan penting masa. Beling itu kaca Pak. Yang kaca itu loh OBH yang kaca. Yang 8.000-an Pak. Karena masih Meru. Itu gelik-gelik aja. Jadi enggak, saya juga kalau demam minum air putih banyak, paracetamol. Ya paracetamol itu. Paracetamol saya pakai buat nurunin panas nggak bisa. Ketika saya buat kopi panas. Kopinya yang mana? Maksudnya kurang kopi bagus. Belum kopi ya. Belum kopi. Gitu ya. Ya ada Pak. Jadi kenapa saya selalu mengatakan buat untuk orang kaya, orang miskin, kalau panas ya. Jadi paten itu karena promosinya harus bayar di televisi ya, iklan-iklan ini. Tapi sama isinya. Kalau saya tuh edukasinya kepada semua jamaah, minum aja sembuh. Jadi kita tetap harus mengingatkan itu karena obat di Arab mahal sekali. Ya kan? Makanya yang sering terjadi orang ketinggalan Pak. Obat hipertensi yang harusnya tiap hari diminum ketinggalan. Itu terjadi. Gimana caranya? Kita memberi nggak mungkin karena itu rutin kan. Ya berarti kita harus membeli itu. Padahal di sana membeli mahal sekali. Kasihan. Jadi ada bapak mau masuk angin, ya masuk angin ya cara saya itu bahasa gampangnya. Dia beli, disuruh beli, ya mungkin kayak madu kayak apa. Tinggal. Saya habis 1 juta loh. Lah makanya bah. Udah minta obat sini aja gitu. Jadi apa ya? Ada promosi. Mungkin dok ada pengaruh ini juga nggak? Apa? Jika ada misalkan penyakit-penyakit yang timbul di Indonesia dengan yang timbul di Saudi. Ya. Satu contoh orang Indonesia ketika berangkat haji di dalam keadaan sehat, kemudian sampai di Saudi dan batuk. Kemudian dia berobat dengan obat yang dari Indonesia. Ya. Itu udah sembuh. Termasuk kayak gini ketika mereka pulang. Biasanya pulang dari haji atau umrah tuh oleh-oleh yang paling lama batuk dan pilek ya. Nah sampai di Indonesia pun dia minum obat dari Indonesia dan sembuh-sembuh. Nah jadi pertanyaan, apakah virus di Indonesia beda? Jadi kenapa sesuai dengan tempatnya? Bayangkan orang berjuta-juta di sana. Kemudian virus berlalu-lalu. Kita kan diajarin pakai masker itu. Pada pakai enggak? Enggak. Ada lagi ikram, kalau nggak ikram pakai. Enggak, tapi jarang yang mau untuk kecuali maksudnya pas ibadah. Tapi kalau di kamar begini padahal temennya batuk, itu tetap aja dia nggak pakai. Dan kan jadinya bolak-balik virusnya juga capek Pak. Sana kembali ke sana kembali karena ya kan kayak bola pingpong tuh. Virusnya kayak bola pingpong. Jadi nggak sembuh lah. Itu loh Pak. Nggak, memang begini dok. Saya Ya. ketika memang
dia sakit di Saudi, ketika kita kasih obat yang dari Indonesia, itu memang pengaruhnya nggak signifikan. Tapi ketika kita beli obat yang dari Saudi, itu kita kasih ke dia, itu signifikan buat dia. Termasuk orang yang pulang dari Indonesia, ini batuk nih. Virusnya tahu obatnya. Intervirusnya. Memang satu sugesti. Yang kedua memang mungkin yang saya bilang itu tadi, obatnya itu dengan virus yang ada di sana itu berbeda kan? Enggak, sama aja. Saya kasih tahu ya, virus itu sebenarnya tidak ada obatnya. Virus itu tidak ada obatnya. Paham ya? Jadi kalau bakteri ada, tapi virus itu makanya kita flu. Kita flu tuh kalau dibiarin itu sebetulnya bisa sembuh. Tapi kan yang penting itu kalau virusnya imunitas, ketahanan tubuh, terus istirahat. Kita kan kadang-kadang nekat aja, sudah sakit masih yap-yaban ya, pergi aja kemana-mana. Nah, tetapi yang bahaya adalah ketika virus itu kemudian menjadi infeksi. Nah, itu harus diobati betul dengan gitu, Pak. Sama aja di mana-mana. Virus sama aja. Monggo. Terkait dengan virus tadi ya. Jadi selama ini yang diwajibkan vaksin meningitis. Iya, Saya meningitis. pernah suatu saat Polio. enggak. Ketika suatu saat itu saya coba vaksin dengan influenza. Maksudnya begini, ternyata memang beda hasilnya. Ya. Kita vaksin influenza Ya. yang diperlukan, terutama influenza, Ya. ternyata lebih kuat. Oh. Nah, maksud saya usulan. Ya. Enggak. Kenapa nggak dikasih gitu ya? Maksud saya mestinya ada edukasi Ke ke masyarakat. jamaah itu bahwa lebih bagus bukan hanya meningitis. Iya. Itu jadi perlu juga vaksin yang lain. Influenza itu satu, yang kedua. Iya. Enggak juga sih. Kalau bicara apa? Ketimbang kasus sakit nggak bisa. Iya. Yang kedua terkait jeda atau masa vaksin. Ya. Terkesan, saya pernah nanya sama dokter, berapa sih jeda waktu vaksin dengan efektivitas vaksinnya? Itu kan 2 bulan minimal. Tergantung. Oh gitu ya. Iya. Ini perlu. Jadi Iya. Iya. ada yang misalkan mendadak baru 2 minggu mau keberangkatan baru vaksin. Iya. Seperti apa? Kayak Iya. begini kan artinya nanti kalau yang satu kena kan namanya begini. Iya. Maaf Pak Darul ya. Betul. Itu berimbas enggak? Iya. Jadi gini, kalau panjangnya 2 tahun, tetapi memang dianjurkan sebelum 1 bulan, ya kan? Karena ada mungkin dia mengalami hal yang gak nyaman gitu ya, supaya dia juga imunitasnya kemudian bisa optimal. Nah ini kadang-kadang apa? Istiqomahnya terlambat, ya kan? Tetapi sekarang kan nggak gitu. Kalau dulu ya, zaman dulu kan kita bayarnya tidak bergantung pada istiqomah yang dulu, ya kan? Nah kalau sekarang kan enggak, Pak. Jadi sekarang mestinya sudah bisa langsung dilakukan. Dan tinggal vaksinnya datangnya kapan, gitu kan? Karena dia kan harus kemudian bergilir untuk dilakukan vaksin. Tapi sekali lagi, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah haji ini, ya, itu memang ya bukan unik ya, tapi kemudian kembali kepada kita individual sekali gitu loh, masing-masing. Nah, apa yang umum? Ya wes sehat. Bagaimana supaya sehat? Makan yang benar, ya istirahat yang cukup. Terus kemudian fisik. Kadang-kadang kalau jamaah itu bangun lama-lama sudah jalan-jalan sudah olahraga sudah. Kemana? Dari rumah ke masjid. Jaraknya berapa? 200 meter. Ya, nggak ada gunanya. Bukan nggak ada gunanya sama sekali ya, tapi padahal itu kalau dari tempat terminal sampai ke Mekah ke Baitul saja berapa? Ya kan 1,5 kilo, 2 kilo. Kemudian lempar jumroh sudah berapa? Dokter, Ya, pripun ketua. terkait obat-obatannya di Arab dan dari Indonesia. Iya. Pengalaman kami membawakan sendiri obat-obatan dari Indonesia. Iya. Dan ternyata alhamdulillah manjur. Lah iya. Dan kami mengajarkan kepada jamaah jangan beli Supaya. obat di Arab. Nah, Bahkan termasuk jangan sampai dikirim ke rumah sakit Arab. Pertanyaannya Bu Ya. Dokter, Ya. konon kabarnya rumah sakit haji itu apakah tidak akan diadakan lagi? Jadi matur nuwun Pak Ketua. Jadi tahun lalu begitu Pak. Gosipnya di
tidak dibuka KKI, ya KKI di sana. Tapi ternyata tahun lalu tetap dibuka. Yang enggak adalah dulu kan di Mekah, dulu kan kita di Madinah, di Mekah itu ada tempat untuk berobat. Jadi besok tahun 2025 nggak ada kan yang formal. Ya di hotel, tapi ada petugas dari Arabnya yang di luar, ya kan? Ada yang pulang ke Indonesia di awal sakit masuk ke rumah sakit sana. Iya, Arab toh. Jadi, ya dulu waktu kita 2024 tuh resmi Pak boleh. Ada klinik di hotel khusus kamar untuk periksa. Bahkan kita 24 jam. Dan berlantai-lantai kan, 24 jam. Tapi kemudian tahun kemarin sudah mulai pemerintah Arab mau ambil alih. Nah, cuman kan Indonesia masih bertahan, jadi sembunyi-sembunyi. Karena apa? Komunikasinya susah. Iya kan? Kita nggak bisa ngomong. Kemudian kondisi itu bisa 24 jam gitu. Walaupun mereka mengatakan 24 jam mereka siap. Jadi ini masih menjadi yang di hotel ya Pak. Tetapi yang di KKI kemarin masih ada Pak. Jadi masih disediakan karena apa? Kalau dulu pas saya ketika di kloter ada masalah, kita ke sebelum ke KKI ke sektor. Habis dari sektor baru ke KKI. Nah kemarin nggak pakai sektor. Jadi dari langsung ke KKI. Kalau KKI nggak bisa ke rumah sakit Arab Saudi. Harapannya tetap supaya bisa. Betul, saya juga setuju. Saya juga akan matur. Jangan di rumah sakit kan. Jangan di rumah sakit kan sana karena apa? Nggak bisa ditungguin gitu. Makanya edukasinya ke jamaah itu jangan sakit, ya kan? Supaya nggak sakit, kenali diri sendiri, kelelahannya dan sebagainya. Ya kan? Kalau lelah itu apa-apa jadi masalah. Termasuk minum. Kan oralit itu bisa diminum ya, udah dikasih tapi nggak diminum gitu ya. Padahal dehidrasi, malah masa itu segebung. Mau pulang lagi. Udah ada rasanya. Rasa jeruk ya monggo. Ya. Kalau menegakkan ada vaksin itu kemudian dari tahun dulu vaksin. Nah, meningitis kan mau divaksin. Apakah Anda ada pencegahan pada waktu balita kita divaksin meningitis itu bisa nggak apa belum bisa? Jadi kalau umroh itu kenapa gini? Kalau yang anak-anak itu malah polio Pak. Selain meningitis, iya. Jadi begini, karena apa? Anak-anak itu kan sangat mudah ya terinfeksi. Jadi tetap Pak, kalau seperti itu wajibnya memang dan anak-anak sudah tidak wajib haji. Anak-anak itu 5 tahun ke bawah kan belum wajib. Nah sebaiknya memang kalau orang kaya ya iso ya, tapi itu yang perlu kita pahami. Ya pencegahan memang, tetapi ketika di sana Pak, yang namanya penyakit itu dengan jutaan orang, itu kan membahayakan yang bersangkutan. Kemudian begitu infeksi meningitis itu hampir tidak tertolong. Nggak tertolong tuh Pak dengan diobati dan macam-macam. Iya. Dan Freddy tahu ya penyanyi itu. Kurang apa dunia kan banyak. Ya kan? Dunia kan banyak. Kalau misalnya dia duit itu gampang lah bro. Kalau kita nggak punya oke. Duit kan ya itu Pak. Jadi makanya sangat berbahaya. Iya. Kenapa? Ya vaksinnya itu berarti balita memasukkannya tidak harus Oh enggak Pak. Memang begini. Gini Pak, Indonesia duitnya orang kira-kira. Nah, banyak tapi mau nanti ya. Tapi jadi contoh tadi influenza ya Pak ya. Kalau kita mengatakan bahwa itu wajib GGR kayak apa? Karena yang tadi saya bilang nanti mati loh. Nanti jangan Kenapa kemudian tesnya tuh macam-macam. Kalau isi toa kan sampai sampai zaman di kami itu sering bertanya sehat batin nih kan, batinnya kan sehat. Maksudnya pikirannya dia sehat. Jadi sehat itu fisik, mental itu harus sehat. Nah fisik apa? Pertama dia harus lakukan
cek laboratorium, kan macam-macam tuh. Kemudian klinis, ya klinis. Kadang-kadang dia tidak muncul di tes laboratorium, tapi dia secara klinis itu kelihatan Pak, oh ini kok nampaknya anemia. Kadang diperiksa di laboratorium, kok tidak gitu. Itu biasanya second opinion tuh, harus dicek ulang lagi. Karena nggak muncul. Termasuk TBC. TBC itu kadang dia tidak terlihat di X-ray. Jadi kalau Bapak Ibu, ini pasti perokok semua ya? Enggak loh, oh ya benar. Alisa apa enggak? Enggak, mengurangi rokok dari bungkusnya, enggak ya? Ya syukur. Di sini enggak rokok, nanti di luar sama mobil. Nah, itu kalau orang TBC kadang tidak muncul di X-ray-nya, oh bersih kok, hasil ronsennya bersih gitu. Tetapi begitu sekutunya diperiksa, tidak ada bakteri. Karena belum muncul manifestasi kuman atau bakterinya itu belum muncul, bisa terjadi. Ya. Nah, maka sekali lagi ini harus dilakukan pemeriksaan, termasuk kenapa dia harus dites aktivitas sehari-hari, supaya dia tidak disorientasi, tidak bingung ketika ketemu banyak orang yang berbeda, gitu ya. Itu semuanya harus dilakukan tes. Nah, yang menjadi persoalan tahun-tahun sebelumnya itu data orang yang sakit itu tidak di-bridging, tidak dilihat, tidak bisa dilihat di Siskohat. Nah, tahun ini sudah kelihatan Pak. Misalnya nih, kan ada yang nakal tuh, mohon maaf ya jemaah juga ada yang nakal. Dia misalnya cuci darah di daerah lain, kemudian dia periksa di sini, kesannya nggak kelihatan. Nah, sekarang sudah kelihatan. Gitu Pak. Jadi cuci darah dulu, baru dia periksa lab, kan bagus. Ternyata dia cuci darah, kan nggak boleh. Ya kalau sudah cuci darah, itu kan tidak wajib untuk berangkat karena dia nggak mampu gitu loh. Termasuk kanker dengan kemoterapi misalnya, yang memang nggak boleh. TBC yang aktif itu juga nggak boleh. Ya nularin kan carilah satu kloter nanti, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini. Nah sekarang pertanyaannya kalau pre-diabetes misalnya, jadi menuju, nah itu biasanya diedukasi. Coba olahraga, minum, jangan terlalu banyak karbohidrat misalnya, diedukasi, dia diperiksa kembali, itu namanya istitoa sementara ya, tidak istitoa sementara. Jadi kan ada istitoa dengan pendampingan itu dengan obat atau dengan alat gerak atau dengan orang ya. Pendampingan itu tidak hanya orang loh ya, jadi pendampingan itu ya berarti dia harus diingatkan, obatnya harus dibawa karena dia rutin gitu kan. Dia memang hipertensi tapi dia terkendali, jadi kuncinya tuh terkendali. Yang berat itu kan dia hipertensi tapi nggak tahu. Kadang-kadang tensinya bisa 180 tapi dia aku nggak apa-apa kok gitu. Karena dia udah terbiasa seperti itu. Nah yang bahaya kan itu Pak. Enggak, kalau hipertensi kan organ. Jadi jantung ada penyempitan, darah tinggi sama apa. Jadi kalau pas tanggal tua tuh tambah asma kalau tanggal tua. Terus kalau pas di tensi Pak, yang tensi cantik Pak. Tensinya bukan naik Pak. Normal. Makanya kalau bapak-bapak yang mau tensi saya bilang yang tensi harus laki-laki. Jangan perempuan muda, bahaya Pak. Langsung naik tensinya. Jadi mengetahui dia hipertensi atau tidak, makanya sekarang 2 kali pemeriksaan. Maksudnya sekali, misalnya tadi ya, dilalah perawatnya cantik, pinyis-pinyis gitu ya, langsung naik Pak. Tensinya naik, jadi nggak bisa kan diukur itu sebagai hipertensi gitu loh. Diulang nanti bapak-bapak saja yang tensi, oh ternyata normal gitu. Tensinya itu juga gitu ya. Oh ini bener Pak. Jadi kadang-kadang kita baru lari-lari gitu, duduk langsung diukur. Dia masih nggak boleh, jadi harus duduk dulu, nggak boleh ngomong juga gitu ya. Pada saat tensi itu jangan ngobrol gitu, nggak boleh. Karena ada aktivitas kalau seperti itu, jadi nanti akan kelihatan tinggi. Oh, ada pada waktu belajar sama itu virus sama bakteri. Itu umum itu. umum. Ya. Kemudian bahasanya itu apabila virus obatnya bakteri.
dari bakteri lah ini digelutkan badannya. Oh digelutkan, digelutkan lagi ya. Oh, Sehingga ini ada badannya ada bakteri. oh makan. Iya 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 iya. Mari kita baca. Singgot yo. Terus, kalau bingung dong. Pak Zani, ini Pak, pokoknya intinya begini. Ciri-cirinya akan berbeda gitu kalau penyebabnya bakteri, virus. Karena kadang-kadang begini, ketika panas, misalnya panas, kita harus tahu gitu. Dokter itu cari penyebab. Maka kemudian dilakukan cek laporan gitu ya. Apa yang menyebabkan dia demam, misalnya gampang demam kan. Demam tuh bisa tipes, bisa karena demam berdarah, bisa karena dehidrasi, itu bisa demam loh Pak. Nah, kalau dokter yang pinter itu ngerti, oh ini bukan dukun ya, tetapi ciri-cirinya, tanda-tandanya itu tahu gitu loh. Itu Pak. Ya, tetapi tidak begitu masuk gelut, virusnya kalau bakteri. Oh iya, saling memakan gitu ya Pak. Jadi kalau bakteri harus diobati. Terus kemudian virus itu tadi yang saya bilang, sebetulnya virus itu memang sampai hari ini belum ada obat untuk membunuh dalam tanda petik. Nah kalau orang kena HIV, nah maka dia harus minumnya hanya itu anti itu, tapi sebetulnya dia nggak akan mati gitu loh. Dan dia terkendali saja. Iya, itu ya Pak ya. Nah, sabar ya Pak ya. Nah sekarang ya Allah. Jadi ini nggak usah Jawa, jadi Lampung. Oh, kan ini Jawa. Saya Lampung Jawa. Lampung Jawa. Oh, Oke, terima kasih. Tadi kan yang dibicarakan terkait obat. Ya. Ini terkait dengan dokternya. Oh, dokternya gimana? Ketemu dengan nyebelin. dokter yang bandel. Oh, ada. Laporkan saja. Nah, ini yang pertama. Ya. Jika karena memang apa ya, dokter kalau bandel itu suatu saat jadi petugas lagi juga bandel lagi. Oh iya, itu nggak boleh. Nggak boleh Pak, laporkan. Jadi begitu gitu ya. Iya, jadi gini Pak, tapi kudu dilaporkan. Ya, pertama. Ya, apalagi bandelnya. Obat apa namanya oralit. Nah, Itu mayoritas pada tadi minum. banyak sekali yang tidak diminum. Karena apa? Bahkan tidak mengerti manfaat daripada Orang lain. Ya. Itu. Caranya gimana ya? Nah, Baik. itu yang pertama, Ya. yang kedua, yang ketiga. Oh, ketiga. Ada lagi. Fisik. Jika jamaah belum berangkat ke Makkah, Iya. dokter bukan selalu fisik kan? Iya, iya. Nah, ini ada match atau tidak menyambung antara dokter di puskesmas dengan dokter di kloter. Ya. Sehingga bisa mengakibatkan kemarin teman saya itu meninggal di UTR. Ya. Keluar dari UTR itu pakai kursi roda. Mayat pakai kursi roda karena tidak terlihat. Karena tidak banyak antara hasil fisik sama dokter yang. Iya. Oke, terima kasih. Yang terakhir dulu ya, tentang dokter tidak match itu begini. Yang tahun lalu 2025 semrawut Pak. Terus terang saya tahu. Visa itu keluarnya itu tidak bareng-bareng. Jadi kemarin kita tuh sampai semua stres petugas di Kemenak dengan di kita. Karena begini, contoh kloter pertama, kloter awal itu visanya itu tidak bareng datangnya. Harusnya kan petugas dulu ya. Petugas dulu, maka orang berbes, petugasnya orang berbes. Ya kan? Yang dulu teratur seperti itu. 2025 itu enggak begitu, Pak. Jadi campur baur enggak karu-karuan. Petugas atau dokter yang harusnya dari Banyumas, dia itu bawa kloter dari Brebes. Ya gimana mau tahu kan gitu kan? Nah, tahun ini harusnya nggak begitu. Kalau kemarin kan pakai biovisa itu ternyata di sana gadget Pak, nggak tahu saya tuh dari pemerintah Arab. Ya, nah maka semua petugas sebetulnya sudah dibekali. Ketika mau berangkat dia harus ketemu manasik dulu. Kemudian tahu mana yang resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah. Itu harus tahu. BNM-nya harus tahu Pak. Dan penyakitnya apa? Resiko tingginya misalnya ada jantung, hipertensi, asma dan sebagainya itu sudah tahu. Harus sudah tahu. Tapi kemarin kacau di 2025. Dan itu bahkan sampai kloter yang harusnya 5 maju 1 petugasnya ya. Iya. Semerawut
banget sekali kemarin tahun 2025 karena itu. Jadi harusnya tahun ini nggak berulang. Tetapi sekali lagi jamaah itu memang harus terus diedukasi sebelum berangkat, pada saat di pesawat, pada saat di hotel itu tetap. Nah, yang menjadi persoalan adalah kadang mereka memang tidak tahu, maka caranya kita tuh kemarin pakai cara begini. Jadi kalau pagi itu di grup itu ayo semua harus ambil oralin, gitu ya, oralinnya tuh. Terus saya sebagai petugas itu sekarang diminum, gitu loh. Jadi ayo Pak sekarang diminum, jangan disimpan di hotel itu. Kalau ketemu Mbak sudah minum belum? Bisa jadi alasan mas ayo diminum sekarang, yuk diminum. Ya iya memang itu seperti itu Pak. Jadi dengan berbagai cara komunikasi, kemudian pada saat ngaji itu kan sering ngaji kita di tempat sholat tuh, yaitu di situ suruh bawa botol, ya suruh minum gitu Pak untuk orang yang bandel tadi langsung Pak. Kalau menemui petugas yang bandel kan kita disuruh isi kuesioner tuh, ya tulis aja nggak apa-apa. Ya karena nggak boleh, karena dia menjadi petugas itu dia nggak boleh bandel. Cuma bandelnya kayak apa nggak tahu. Gimana Pak? Gimana? Jamak antara dokter sama terapan. Oh. Saya sudah ngomong sama karena belum berhaji. Mau marah takut dong. Oh, jadi harus menahan. Terus Langsung mas, dulu saya kan sudah dipesan sama dokter. Dulu itu di oh. Ya, tadi sudah saya bilang nih, sudah dipasang Iskus, baru dipasang dokter, tapi cabut. Nah itu, ya akhirnya udah. Jelek. Sehingga pada waktu itu meninggal dunia, dokter ini udah berani lari ke KKI. Oh. Pasti kan dimarahi ya. Iya. Artinya, pokoknya jangan harus ikut. Iyalah, saya ngerti orang-orang yang kronologis kematian. Iya. Nah itulah terkadang apa itu antara data bainan dengan yang ada di dokter. Ya itu hal ya kasus. Kebetulan kalau ya itu memang ada hal, kalau berbeda pendapat itu mestinya kan antara dokter dengan perawat ya. Mohon maaf ya Pak ya. Pilotnya tuh dokter, pilotnya ya. Seperti kloter ya ketua kloter pilotnya. Nah pertanyaannya perdebatan itu infus ditarik dan sebagainya, saya nggak tahu apa penyebabnya gitu ya. Kalau misalnya dia dianggap hipoglikemi atau hiperglikemi gitu, kemudian kalau hiperglikemi dikasih gula lagi, itu kan bahaya misalnya. Nah mungkin ada pertimbangan apa kita nggak tahu. Oh anemi. Sebelum berangkat sudah transfusi. Oh iya. Ya artinya memang posisinya juga sudah sakit ya. Tapi oke lah. Dokter Mas langsung bilang ke saya, masalahnya kalau nanti isi kusunan dokternya di. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau saya nggak masalah kalau seperti itu. Tapi prinsipnya memang harus komunikasi dengan baik. Artinya seperti itu. Itu sudah siang. Kalau sudah mau ngopi dan menghisap rokok, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf dan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga menjadi